Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan lagi ngaji kita di kitab yang penuh barokah ini, kitab Syarah Kafrawi atas Al-Ajurumiyah, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang Mawadi'ul Fatih. Dan kemarin kita sudah menjelaskan ya secara ya panjang lebar lah tentang kata fa'amma beserta i'rabnya. Dan kemarin eh, sudah ada yang mengumpulkan dua orang, Mbak Wika sama Bu Endah. Nah, yang lainnya nih belum, Mbak Bulan belum ngumpulin nih. Heeh. Dan insya Allah kita lanjutkan lagi ngaji kita hari ini di pembahasan tentang tempat-tempat fathah. Sebelum kita melanjutkan ke tempat-tempat fathah beserta penjelasannya, diingatkan kembali bahwasannya fathah itu fathah itu merupakan alamat utama dari nasab. Fathah merupakan alamat utama dari nasab. Yang mana alamat rofa itu ada 4, alamat nasab ada 5, alamat jar ada 3, dan alamat jazm ada 3 juga. Ya, jadi 4, 3, 3. Rofa 4, nasab 5, jar 3, dan jazm 3. Rofa kemarin sudah kita ketahui bahwasanya rofa itu punya alamat dhammah, alamat apalagi al-waw. Setelah itu ada alif dan berikutnya ada nun. Nah, terus di alamat nasab itu ada 5. Ada alif di antaranya dan nanti ada fathah, ada alif, ada kasroh, ada ya, dan juga ada dibuangnya huruf nun. Nah, itu adalah tanda-tanda atau alamat dari apa yang kita sebut sebagai nasab. Dan kita kemarin sudah baca, sudah kita ketahui juga bahwasannya di antara tanda nasab itu ada fathah, dan dikatakan oleh musonif kitab dan kita sudah mengi'rabnya, fa'ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi. Dan fathah itu merupakan salah satu tanda nasab, yang mana dia ada di 3 tempat. Fi salasati mawadi'ah. Ada di 3 tempat. Di mana aja itu? Fil ismil mufradi, wa jam'it taktsiri, wa jam'it taksiri, wa fi'lil mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Alhamdulillah, ala barakatillah, dan berkat pertolongan Allah juga kita sudah mengetahui tentang i'rab idza ini. Kita sudah mengetahui i'rab amma,
Dan kita juga sudah mengerti tentang apa yang disebut sebagai namanya fasihah dan namanya rangkaian-rangkaian lainnya. Dan itu kemarin sudah kita pelajari semuanya satu persatu secara mendetail. Nah, harapannya di pertemuan-pertemuan berikutnya kita tidak perlu mengulang lagi apa itu i'rab amma, apa itu i'rab fasihah, apa itu i'rab idza ila akhirih. Nah, kemarin sudah kita bahas itu semua satu per satu. Hmm. Sebelum dilanjutkan lagi untuk membahas tentang fa ataupun tentang apa namanya tentang fathah lebih dalamnya lagi nih. Ada yang mau bertanya nggak nih sebelum dilanjut berkaitan dengan materi yang lalu ataupun yang lalu-lalu? Yang lalu-lalu berarti yang udah lama. Silahkan. Ya nggak? Dari Bu Endah, kemarin ada kesulitan nggak dalam mencari tahu tentang apa itu amma dan juga lainnya? Terus juga dari Mbak Wika lagi keluar. Kayak dari Mbak Bulan dan dari Mbak Widya, silahkan. Saya belum ini Ustaz, Afwan belum nyimak di akhir-akhir rekamannya. Hmm, Karena kan gitu. kemarin jadi Mm-mm. belum share-nya. Oke, baik. Nggak apa-apa. Berarti belum ya, Mbak Widya ada nggak? Bu Endah? Belum ada Ustaz. Oke, baik. Yuk, kita lanjutkan lagi apa namanya pembahasan kita. Kemarin sudah dibahas tentang fa'amma. Eh, betul nggak ya? Tuh, halaman 51 kemarin. Nggak betul-betul. Yuk, dikatakan di sini yakni maksud dari perkataan musonif kitab fa'amal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadi'a. Artinya adalah annal fathata bahwasanya fathah itu takunu takununya menjadi khobarnya dari anna karena anna itu adalah tansibul isma wa tarfaul khobaro dan khobar itu ada yang bentuknya jumlah, ada yang bentuknya goiru mufrad, ada yang bentuknya mufrad, ada yang goiru mufrad. Dan di antara bentuk goiru mufradnya adalah bentuk khobarnya berupa jumlah. Dikatakan di sini annal fathata bahwasanya fathah itu takunu dia adalah alamatan sebagai alamat. Untuk apa? Lin nasbi. Untuk alamat nasab. Di mana fi thalathati mawadi'ah. Ada di tiga tempat. Al-mawdi'ul awal dan di tempat yang pertama al-ismu al-mufradu. Dia adalah isim mufradu. Wataqad dama. Wataqad dama zikruhu. Maksudnya itu. Artinya adalah telah disebutkan sebelumnya. Wataqad dama di sini maksudnya adalah wataqad dama zikruhu. Ada fa'il yang dihapuskan. Wataqad dama taqad dama zikruhu. Maksudnya itu. Nah, dikatakan lagi, apa itu annahu? Bahwasanya dia, maksudnya hu-nya kembali kepada isim mufrad, ma laisa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Nah, yang dimaksud dengan mufrad dalam perihal ini adalah dia yang bukan musanna, bukan juga jamak, bukan juga mulhak dengan musanna ataupun dengan jamak, bukan pula dia merupakan asmaul khamsah. Maka ketika dia itu dalam keadaan atau posisinya sebagai nasab, dia berharokat fathah. Contohnya kayak gimana? Wa nahwu dzalika ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Aku melihat melihat siapa? Berarti kan fiil ra'aitu itu adalah fiil yang butuhkan objek.
Maka dikatakan di sini Zaidan. Nah, Zaidan itu merupakan maf'ulun bihi, dan maf'ul bihi itu apa namanya, dihukumi sebagai nasab, sebagai mansub. Nah, ketika dia itu dihukumi sebagai mansub, maf'ul bihi sebagai mansub, maka Zaidan yang dia itu bertindak sebagai maf'ul bihi haruslah ditandai dengan mansub. Apa tanda mansubnya? Dengan adanya fathatain. Jadi, ro'a itu Zaidan. Ro'a itu Zaidan. Begitupun juga dengan Muhammad misalnya. Ro'a itu Muhammadan. Ro'a itu misalnya siapa namanya di sini? Ro'a itu Muhammadan. Misalnya Fikri. Ro'a itu Fikrian. Atau yang berikutnya, ro'a itu siapa lagi misalnya? Umaron. Afan. Ro'a itu Khalidan. Terusnya siapa lagi? Ro'a itu Hamidan. Ro'a itu Aisyata. Ro'a itu Khadijata ila akhirih. Intinya bahwa apa namanya, ketika dia itu adalah isim mufrad dan dia dalam keadaan nasab, maka dia itu adalah i'rabnya fathah. Terus dikatakan lagi wa itu Zaidan, nahwu itu Zaidan wal fata wa gulami. Dikatakan di sini wa i'rabuhu, i'rabnya itu adalah itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Terus wa zaidan maf'ulun bihi mansubun bi fathatin zahiratin wal fata ma'tufun ala zaidin, afwan ma'tufun ala zaidan mansubun bi fathatin muqaddaratin alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Kenapa dia ta'adzur? Ada yang tahu? Kenapa al-fata ta'adzur? Karena dia isim simpah. Maksur. Barakallahu fiik. Betul, karena dia merupakan isim maqsur. Terus berikutnya, wa gulami ma'tufun aidha ala zaidan mansubun bi fathatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabati. Nah, ini adalah kalau kita mengirab kata gulami. Terus selanjutnya wa gulam mudhafun wa ya'ul mutakallim mudhafun ilaihi mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rabun. Terus yang kedua wal maudhi'u tsani, dan tempat yang kedua di mana dia itu kalau mansub pasti dengan fathah. Kalau mansub pasti dengan fathah dikatakan di sini adalah jamak taksir. Jamak taksir apa? Watakot dama. Watakot dama maksudnya apa di sini? Tadi saya katakan watakot dama zikruhu. Maksudnya adalah telah disebutkan sebelumnya. Apa itu annahu? Bahwasannya dia mata ghayyara fihi bina'u mufradihi. Apa-apa yang telah berubah. Berubah apanya yang berubah? Bina'uhu. Bina dari mufradnya. Hi-nya, fihi kembali kepada ma, yang ma di sini dimaknai sebagai isim mausul. Jadi, wa ma taghayyara fihi, ma taghayyara fi, di dalam ma tadi itu, bina'u mufradihi, hi yang keduanya juga kembali kepada ma juga. Terus nahu ra'aitu rijala wal usara wal hunuda wal azara. Nah, ini semua sudah di-i'rab di pertemuan sebelumnya. Dikatakan di sini wa i'rabuhu ra'aitu fa'ilun wa fi'lun wa fa'ilun wa rijala maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fatha az-zahira wal usara ma'tufun ala rijal
Mansubun bi fathatin muqaddaratin 'alal alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur wal hunuda wal udhara ma'tufani aidha 'ala rijal mansubani 'alal awwal bil fathati dhahirah wa tsani bil fathatil muqaddarah. Dan udhara juga termasuk isim maqsur. Nah, terus di tempat yang ketiga dikatakan di sini wal maudi'u tsalits. Dan di tempat yang ketiga, dan ini menjadi tempat terakhir bagi kalimat kata yang dia itu mansub adalah fi'il mudhari. Kapan? Idza dakhala alaihi nasibun. Fi'il mudhari itu dia akan menjadi fathah ketika dia itu kemasukan padanya. Masuk di sini maknanya iqbal ya, qabila, menerima. Menerima apa? Menerima nasibun. Yang pertama. Yang kedua, walam yattasil, dan dia itu tidak terikat bi akhirihi syai'un mimma marra fi alamatir raf'i. Dengan sesuatu apapun yang telah disebutkan dalam alamat rofa. Emangnya musannif kitab mention kita kayak emangnya apalagi Ustadz, emangnya apalagi Syekh yang pernah disebutin di dalam alamatur rofa. Alamat rofa itu diantaranya adalah tidak terikat dengan nun sakin, nun khofifah ataupun nun sakilah, tidak juga terikat dengan thubutun nun. Nah itu semua adalah fi'il mudhari yang terikat dengan sesuatu. Sedangkan yang diinginkan oleh musonif kitab di sini adalah sesuatu yang tidak fi'il mudhari yang tidak terikat dengan apapun di akhirnya. Dia benar-benar datang dalam keadaan mudhari. Contohnya dikatakan di sini lan adriba zaidan. Lan adriba zaidan. Aku tidak akan memukul Zaid. Walan aksya amron, dan aku tidak takut kepada Amr. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya al-awwal lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Sedangkan yang wa adribanya, dan adribanya adalah fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Terus dikatakan wa fa'iluhu, dan fa'ilnya adalah mustatirun. Ai domir mustatir fihi wujuban takdiruhu ana. Wa zaidan maf'ulan bihi mansubun. Wa kadzalika, begitu juga kalau dia itu apa? Lan akhsha amra. Kalau misalkan dia itu adalah amr. Tadi katakan di sini lan akhsha amra, lakin akhsha mansubun bi fathatin muqaddaratin alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. At-ta'adzur. Nah, ini adalah contoh-contoh dari maudhi yang ketiga dari fi'il mudhari, yaitu ketika dia masuk ke dalamnya adalah lan ataupun sesuatu yang menasabkan dia. Nggak cuma lan, tapi semua segala sesuatu yang menasabkannya. Yuk, sampai di sini. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Terkait dengan maudhi yang ketiga. Maudhi yang ketiga, yang pertama atau yang kedua? Silakan. Berarti walam yattasil bi akhiri syai'un itu tadi tidak terikat oleh 5 fiil ya? Af'alul khamsah, Terus? terus taukid sakilah sama nun taukid khafah gitu ya? Betul. Berarti yang dimaksud dari kalau yang fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun itu yang di awal ya Ustaz ya, yang dimaksudkan ya, kayak lan idza gitu ya.
betul. Yang kalau yang makna walam yatasil bi akhiri syai'un nanti dicontohkannya dengan yang tadi ya, yang 3 tadi Ustaz ya. Mm-mm. Oh, soalnya suka kebalik Ustaz kalau misalkan lagi murojaah, kok ini idza dakhalain alaihi nasibunnya tuh yang mana gitu. Kadang ketuker sama lam yattasil bi akhiri syai'un ya Mm-mm. gitu. Ada dua dia, ada dua. Lihat lagi, jalan dari Mbak Wika ke Widya. Ini Mbak Widya sama Mbak Wika ganti-gantian keluar-keluar. Mbak Widya datang, Mbak Wika keluar. Mbak Wika keluar, Mbak Widya datang. Oke, Bu Endah, ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini? Terkait dengan nasab. Hmm. Ya, Bu Endah, ada diskusi nggak? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Oke, coba kalau gitu Bu Endah, kasih contoh saya satu contoh yang dia itu nasabnya, isim mufrad yang nasab. Coba satu contoh. Hadirkan satu contoh ke saya. Terserah contohnya apa Hmm, aja. Yang diingat-ingat aja dari ah, pelajaran-pelajaran dulu. kita apa? Kitabah. Coba Hmm, dikasih di dalam kalimat coba. Dalam sebuah oh, jumlah. Kayak gimana coba contohnya? eh, Yang ini aja, yang simple, nggak apa-apa. ayo. Oke, coba, Oh, coba. Doroba, coba. Dari doroba, pakai doroba, coba. berubah. Mm-mm. Oh, oh, Coba. Doroba, terus doroba Ali Umaroh. doroba apa, Pak? Apa, Pak? Ah, Doroba. Coba ulang lagi, coba ulang lagi. Tadi hmm, saya nggak kedengeran, coba. Doroba. ntar, Ustaz. Gimana, gimana? Bagaimana, Pak? Apa ya? Hadirkan aja satu contoh, misalnya yang dia itu mansub, ada mansubnya. Fatimah. Loh, Ah, iya, eh, masukin dalam dalam sebuah jumlah, dalam sebuah kalimat coba. Terserah pakai fiil apa aja. Yuk, contoh misalnya saya kasih contoh. Fataha Zaidun al-baba. Di situ mana yang mansub? Al-Baba Al-baba. Mansubnya dengan apa dia? dengan Fatah Oke, kenapa kok dengan fathah? maf'ul bih Kenapa apa namanya maf'ul bih? Kenapa dengan fathah maf'ul bih? Terus bentuk isimnya apa dia? isim mufrad Oke, contoh yang kedua eh misalnya lan yakhluqallahu, saya tulis dulu bentar.
Yuk, coba nih. Kita latihan. Yuk, semisal saya tanya sama Bu, pindah lagi. Tadi kan pertama jawabannya adalah Fataha Zaidun Al-Baba. Tadi Al-Baba sebagai apa, Bu? Maf'ulun. Eh, eh, Maf'ulun bih. Terus kenapa dia difathahkan? Kenapa dia difathahkan? Mm, Atau dia bentuknya isim apa? Karena mansub Mm-mm. Karena mansub. Bentuk isimnya apa? Tadi bentuk isimnya. Isim? isim mufrad Isim mufrad. Betul. Oke, terus yang kedua, Bu. Misalnya saya punya contoh begini misalnya. Lan yukhlifallah wa'dahu. Lan yukhlifallahu kurang. Lan yukhlifallahu wa'dahu. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Coba, mana yang dia itu mansub? Mana yang dia mansub? Bu Endah. Coba. Lan yukhlifallahu wa'dahu. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. wa'dahu Wa'dahu. Oke. Wa'dahu kenapa dia mansub? karena maf'ul bih Maf'ul bihi. Terus yang kedua, dia jenis isimnya apa? isim mufrad Isim mufrad. Barakallahu fiik. Terus yang kedua, ada lagi nggak yang dia itu mansub? yukhlifah Yukhlifa. Oke. Pertanyaannya, kenapa dia difathahkan, Bu? karena ada lan Barakallahu fiik. Namanya nasib. Oke. Terus dia tanda mansubnya eh, fathah dengan fathah. Kenapa dia tandanya dengan fathah? Kenapa dia tandanya dengan fathah? Karena dia mansub gitu, Bu. iya Jawabannya betul. Terus yukhlifa di sini dia fiil apa jenisnya? fi'il mudhari Fiil mudhari yang ber, ada ada sambungan nggak di belakangnya? eh, naibul fa'il ya Enggak, betul. Udah tanya saya adalah si yukhlifanya di sini itu di belakangnya huruf fa-nya itu ada sambungan nggak dia? Allah Sambungan, ada huruf sambungannya nggak? Kan sambungannya kan Allah. Itu kan oh, katanya. Ada oh, huruf sambungan nggak dia di huruf fa-nya itu? Nggak ada. Atau ada? Setelah huruf fa ada huruf sambungannya nggak? nggak ada Nggak ada. Nah, ini yang disebut sebagai namanya fi'il mudhari idza lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari jenis ini yaitu jenis yang dia itu tidak ada sambungan huruf di akhirnya, maka dia mansubnya dengan fathah.
Kalau misalkan dia ada sambungan begini, yukhlifuna. Sambungannya dengan apa, Bu? Dia paknya di sini sambungannya dengan apa? Dengan wow Waw dan nun, betul? dan nun. Ya, Mm-mm. Maka kalau ada sambungan di sini bisa nggak dia kalau misalkan nyalannya dengan fathah? hmm, Bisa? nggak bisa ya. Nggak bisa, betul. Kenapa? Karena dia ada sambungan. Betul. Misalnya lagi ada sambungannya begini, yuh lifanna. Misalnya, yuh lifanna. Oke. Bisa nggak dia mansubnya dengan fathah? Hmm? Atau dia ada nggak terakhir hurufnya? Huruf taukid Huruf taukid berarti dia bisa nggak lannya dengan fathah? nggak bisa. Nggak bisa. Berarti kalau dia tidak bisa dengan fathah, ya kalau dia ada huruf akhirnya ada sambungan, maka nggak bisa dimansubnya dengan fathah. Berarti dua jenis ini nggak bisa. Mm-mm, nggak bisa jadi fathah. Oke, tap ya. Oke, sampai di sini. Ya, Ada pertanyaan lagi nggak, Bu? Hmm. Ini yang dimaksud dengan mansubnya dengan fathah. Mansubnya dengan fathah. Terus misalnya satu lagi, misalnya, yuk saya tanya sama Mbak eh, Widya, lan yadkhula al jannata annamam. Tidak akan masuk surga si pengadu domba. Namam. Coba mana yang dia itu mansub? Widya, coba lan yadkhulal jannata Ustaz, namam. Hmm. ya dakhula Ustaz. Yadkhula kenapa dia? Kok dia fathah? Karena ada amil nasib Ustaz, lan. Amil nasibnya lan. Oke, terus kenapa lagi kok dia dengan fathah? Karena fi'il mudhari Ustaz, Fi'il mudhari yang jenis apa? yang nggak dimasukin. Kok nggak dimasukin? Ayo. Idza Ini yang Ustaz yang nggak lam yattasil. di akhirihi syai'un. Maksudnya nggak ada Nah, sesuatu yang masuk gitu Ustaz. betul. Sesuatu yang masuk itu biasanya apa yang masuk ke dalam fi'il mudhari? Domir, domir, domir Domir Ustaz. sama Domir sama fa'il. baru tadi disebutin. Domir sama Terlewat Ustaz. kelewat. Enggak, kemarin-kemarin udah dibahas kok. Non taukid. Nun taukid tuh Oh dibantuin iya tuh. Ustaz. Nah, oke. Terus yang berikutnya, mana lagi yang jadi mansub? Lan yadkhula jannata namamu. Jan, jannah Ustaz. Jannah. Kenapa jannah? Kok mansub dia? Karena dia itu isim mufrad Ustaz. Isim mufrad. Jenis isim mufrad. Kok jenis isim mufradnya? Kalau isim mufrad berarti dengan apa dia? Dengan Dengan fathah gitu. iya Ustaz. Ya, betul. Kalau namamnya jadi apa namamnya? Namanya
Namam itu dia merupakan jamak dari kata namimah, Aduh dong. pengadu domba. Oh, Jadi apa dia? ini ya Ustaz, sifat Ustaz. Kok sifat? Eh, Yang benar sifat. tidak. Yuk, jawab. Namam. Itu deh, yuk saya tanya sama Mbak Ulan. Namam, bantuin Mbak Widya. Namam di situ jadi apa, Mbak? Coba. Lan yadkhula jannata namam. Ulan. Itu namamu apa namamu Ustaz? Namamu Oh, khobarlan ya. khobar Lan. Emang Lan ada khobarnya dia? Astagfirullahaladzim. Lagi puasa. Ah, udah buka belum? Udah, belum ya? Belum buka ya? Oke, coba yuk namam. Fa'ilnya ya. Fa'il, betul. Tuh dikasih tahu Mbak Widya. Jadi dia tuh fa'il. Meskipun dia disebutin terakhir. Lan yadkhulal jannata namam. Tidak akan masuk surga si pengadu domba. Seolah-olah, kalau ini beneran, saya ingat saya ini hadis. Hadis di sini itu mengakhirkan huruf, mengakhirkan fa'ilnya. Sebagai apa? Sebagai bentuk celaan. Bener-bener loh kayak Rasul itu mau ngasih tahu kita bahwasanya beneran yang ngadu domba itu nggak bakal masuk surga. Nah, makanya Rasul mengakhirkan dan mengabarkannya dengan diakhirkannya fa'il. Seolah-olah Rasul itu memberikan peringatan ke kita. Wahai manusia, tidak akan pernah masuk surga. Beneran nggak akan pernah masuk surga. Sesungguhnya nggak akan pernah masuk surga. Kayak pengen bener-bener mau menguatkan bahwasanya tidak akan pernah masuk surga orang yang mengadu domba. Makanya diakhirkan. Jadi walaupun jadi fa'il itu nggak mesti di depan dia, bisa di akhir. Nah, itu ya. Oke, Mbak Widya sampai sejauh ini sudah kebayang, sudah tahu jawabannya? Sudah Ustaz. Misal, yang kedua, contoh, misalnya Ustaz, yuk. izin sebentar. Ini Jannata tadi maf'ul ya Ustaz ya? Iya, jannata maf'ul. Oh, iya Ustaz udah. Biar saya catat. Oke. Apa la yadkhula atau lan yadkhula ya? La yadkhulul jannata namam. Ala kulihal nanti bisa dirujuk ya ke kitab-kitab hadis ya. Seingat saya la yadkhulul jannata namam. Tapi ini saya buat lan yadkhulul jannata namam deh. Enggak apa. Oke. Insya Allah mafhum hadisnya sama, yaitu tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Oke, lagi pertanyaan yang lain sebelum kita lanjut? Ustadz yang Hmm, tadi Ustadz lagi saya lupa. Lam yattasil bi akhiri syai'un itu masuk ke dalam yang nun taukid mubasyarah juga Ustadz atau beda? nun taukid mubasyarah. Iya, nun taukid mubasyarah. Oh, masuk juga ya berarti yang dia itu terbebas dari yang nun taukid yang mubasyarah ya. Heeh. Ustadz. Oke. Ya ada lagi. Afwan Ustadz, tadi Ah, apa dia lengkapnya yang iza lam yattasil apa tadi? idza lam yattasil bi akhirihi syai'un. Idza lam yattasil bi akhirihi syai'un. Hmm.
Misalnya lagi yuk. Nih, lan. Ustadz, Mm-mm. Ustadz izin. Jadi tadi kan fiil mudhari'nya tadi ketika ada lan, ini saya buat catatan lagi ya. Eh, Dia jadinya nggak mu'rab ya karena tadi ya, karena Mm, ada nun taukid yang tadi yang di atas betul, yang, dia jadinya mabni dengan fathah ya, gitu kan betul. Ustadz? Mm. Eh, Baik Ustadz. Oke, contoh lagi ya misalnya. Lan yakhluqallahu dzubaba. Yuk coba, Mbak. Ini lan yakhluqallahu dzubaba. Mana yang dia mansub? Yang mansub yang yakhluqo Ustaz. Yakhluqa. Kenapa dia mansub? Karena ada amil nasab yaitu lan. Betul. Terus kenapa kok apa yakhluqa di situ tuh dengan mansubnya dengan fathah? Mansubnya dengan fathah. Oh, karena tadi yang idza lam yattasil bi akhirih syai'un. Karena dia lam yattasil bi akhiri syai'un. Terus di situ lafaz jalalahnya Allah sebagai apa dia? Sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Dzubaba Maf'ulun bih. maf'ulun bihi. Tahu gak artinya zubaba? Nggak tahu Ustaz. Zubaba itu lalat. Oh. Jadi apa di sini lan yakhluqallahu dzubaba. Tidak akan apa Allah itu menciptakan lalat. Nah, kurang lebih gitulah maknanya. Lalat. Dzubabun. Lalat ya, tahu ya lalat ya. Eh, udah ya, paham? Sampai sejauh ini, Mbak Budia, Mbak Indi, Bu Endah, paham belum sampai Insyaallah sejauh ini? Ustadz. Udah ya. Eh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk, berikutnya. Kalau misalkan saya punya gini, yuk lah berikutnya. Langsung berikutnya aja lah. Yuk kita lanjut ke pembahasan kita yang lain. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di sini bahwasannya niyabatul alifi anil fathati, yaitu pengganti apa? Alif, niyabatul alif, alif sebagai pengganti anil fathah. Alif sebagai pengganti dari fathah. Tsumma akhadha yatakallamuna alal alifi. Kemudian, kalau nggak baca aja deh. Siapa nih? Mbak Indi? Coba deh, tolong dibaca Mbak. Teksnya ini. Dari mana Ustaz? Dari tsumma akhadha. Summa akhadha yatakallamu alal alifi muqaddiman laha ala ghairiha lima alimta annaha bintul fathati. Faqala wa amal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsati nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dzalika. Bagus bacanya. Terus lanjut. Wa amal alifu wa iqrabuhu alwawu harfu atfin awli awlil istinafi Betul. wa ala kauniha lil atfin yakunu ma'tufuha al jumlata ba'daha. Wa amma harfu syartin wa tafsilin Ustaz. Betul. Wal alifu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Fatakunu alfa'u waqi'atu fi Betul. jawabin amma wa takunu fi'lun mudhari'un naqisun yarfa'ul asma
Isma. yarfa'ul isma wa yansibul khobari wa yansibu Khobaro. khobaro. Mm-mm. Muha domirun mustatirun jawazan taqdiruhu. Ia ya'udu alal alifu Betul. Terus. wa alamatan khobarun takunu mansubun bil fathati zahirati Mm-mm. wa jumlatu takunu wa ismuha wa khobaroha fi mahalli rafa'in khobarul mubtada'i Betul. wa huwal alifu wa Betul. jumlatul mubtada'i Mm-mm. wal khobari Betul. fi mahalli jazmin Mm-mm. jawabin Jawabu. jawabu syarti wa huwa amma. Mm-mm. Ini yang kemarin ya kita bahas. Terus lanjut. Lin nasbi jarrun Mm-mm. wa majrurun muta'alliqun bi alamatin Kan fil kan dia asma kalau yang di garis yang dikurung itu berarti ngikutin yang dikurung yang sebelumnya. berarti bi alamatan Betul. Terus. fil asma'i jarrun wa majrurun muta'alliqun aidan bi alamatan Betul. al khamsati na'tun Mm-mm. asma'i Ya betul. Terus lanjut. wa na'tul majruri majrurun Lanjut. nahwu Mm-mm. birrafi khabarun li mubtada'in mahzufin Mm-mm. taqdiruhu wa dzalika nahwu wa Mm-mm. i'rabuhu al wawu listinafi Mm-mm. wa za ismun isyaratun Ismu isyaratin. ismu isyaratin mubtada'un mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in walamu lil bu'di Mm-mm. al kafu harfun khitabun Bin. harfun khitabin Harfu dia. Harfu khitabin. harfu khitabin Oh. wa nahwu khabarun za marfu'un bidhammati Betul. wa bin nasbi Mm-mm. maf'ulun li fi'li mahzufin bukan Mm-mm. mahzufin taqdiruhu Mm-mm. a'niyun nahwa Akni aja bukan akniyu. Akni gitu. a'ni nahwa wa i'rabuhu a'ni fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'i muni'a min zuhuriha Mana'a. mana'a min zuhuriha asiqalan Atsiqalu. asiqalu Mm-mm. wal fa'ilu mustatirun wujuba Mm-mm. taqdiruhu Mm-mm. ana wa nahwa maf'ulun bihi mansubun bil fathati zahirati Mm-mm. wa yajri Mm-mm. hadzal al wajahani Mm-mm. Betul. fi kulli lafzatin Mm-mm. nahwa Mm-mm. fala natilun bihi Nutila. Fala nutilu bihi. ma'a kullu lafzatin Ma'a kulli. Nah, tuh. ra'aitu abaka wa akhaka Mm-mm.
Ra'aitu fi'lun wa fa'ilun, abaka maf'ulun bihi mansubun, Mm-mm. wa ala nasbihil alifu Mm-mm. niyabatin anil Tan. fathati. Apa? Niabatan. Niyabatan anil fathati. Li'annahu minal asma'il khamsati. Mm-mm. Wa aba mudhafun wal kafu mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin, Mm-mm. wa akhaka ma'tufun ala abaka Mm-mm. mansubun bil alifi aydon, Mm-mm. wa akha mudhafun wal kafu mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin. Mm-mm. Wa ma al wawu atifatun Betul. ismu mausulun bimakna alladzi Mm-mm. ma'tufun ala abaka mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin. Terus lanjut. Ashbaha fi'lun madin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala ma wa jumlatul fi'li wal fa'ilil mustatiri la mahalla laha minal i'rabi silatul mausulin. Mm-mm. Silatul mausul. Silatu mausulin, betul. Terus. Dzalika za ismu isyaratun maf'ulun bihi. Ismu isyaratin. Ismu isyaratin maf'ulun bihi li ashbaha mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin. Wallamu lil bu'di Mm-mm. wal kafu harfu khitabin Mm-mm. la maudu La mau la tu'ulaha maudi'ah. la maudi'a laha minal i'rabi. Oke, barakallahu fiik. Yo, bagus bacanya. Taib, kita lanjutkan lagi. Akhoda kita udah sering bilang. Ada yang ingat akhoda fi'il apa namanya? Ayo, siapa yang ingat akhoda? Fi'il madhi. Iya, tahu fi'il madi, tapi jenisnya jenis apa dia? Lalu syuruh ya Ustaz. Af'alu syuru'. Af'alu syuru' itu berarti beramal seperti amalnya siapa? Karena Seperti amalnya kana, barakallahu fiik. Nah, maka dia butuh yang namanya isim dan khobarnya. Isimnya adalah thumma akhadha al-musannifu yatakallamu alal alifi muqaddiman. Jadi akhadha di sini itu artinya bukan mengambil, tapi artinya memulai. Thumma akhadha, kemudian akhadha memulai. Siapa yang memulai? Al-musannifu, huwa musannifu, yatakallamu, huwanya kembali kepada musannif. Kemudian musonif kitab memulai yatakallamu, perbincangan pembahasannya alal alif, atas alif. Sebagai apa? Muqaddiman, sebagai pembuka laha, kepada pembahasan tentang nasab. Ala ghairiha, atas yang lainnya. Yang lainnya itu apa? Yang lainnya berarti selain alamat fathah. 5 alimta, dari apa-apa karena kamu telah mengetahui apa-apa, annaha, bahwasannya dia itu maksudnya adalah alif bintul al-fathati, karena alif itu adalah bintunya, adalah anak perempuannya dari fathah. Faqala, maka musannif kitab berkata, wa amal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil ismil fi asma'il khamsati ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalika. Dan kita sudah mengi'rab kata amma dan alif ini, sudah kita jelaskan amma itu apa,
Dan kenapa kok ada fa di sini? Kenapa dia di i'rab sebagai wa jumlatul mubtada'i fi mahalli jazmin jawabu syarti? Ini juga kemarin sudah kita jelaskan panjang kali lebar dan semuanya sudah kita jelaskan itu beserta i'rab-i'rabnya. Ada yang belum paham atau ada yang belum ngerti nggak, coba dari Mbak Widya, Mbak Wika, Bu Endah, untuk Mbak Indi sama Mbak Ulan mungkin mungkin bisa ngelihat ke pertemuan sebelumnya ya. Itu di video di paling-paling akhir saya jelasinnya. Video-video di paling-paling akhir. Di menit-menit akhir. Mungkin di 10 menit atau 20 menit terakhir nanti bisa dicek. Ya. Oke, ada yang nggak paham nggak kemarin? Mbak Widya belum ngirim tugasnya kemarin kata-kata amma beserta tulisannya. Sedangkan Mbak Wika sama Bu Endah udah ngirim dan bagus dua-duanya ngerjainnya. Oke, lanjut ya. Nah ini i'rab yang berikutnya. Jadi musonif kita ngasih tahu kita cara baca kalimat nahwu. Kalau misalkan itu muncul di setiap bacaan kalian. Misalnya nanti ada kata-kata nahwu, ini dibaca nahwu atau nahwa? Dibaca nahwu atau nahwa? Dua-duanya boleh. Kalau nahwu berarti apa? Kalau kamu baca nahwu, khobarun li mubtadain mahdzufin. Kamu benar kalau bacanya nahwu. Maka di situ itu kamu mengirobnya dengan apa? Kamu irobnya dengan mengatakan bahwasannya itu merupakan khobar dari mubtada yang mahdzuf. Kalau dia mubtada berarti ada khobarnya dong. Kalau dia khobar berarti ada mubtadanya dong Ustadz. Ya, mubtadanya apa? Kalimat wadzalika. Ini takdirnya. Takdirnya adalah wadzalika. I'rabnya kayak gimana? I'rabnya al-waw listi'nafin wa dza ismu isyaratin mubtadaun mabniyun ala sukun. Dia menjadi mubtada. Lamnya di kata-kata dzalika di sini, lamnya itu lil bu'di namanya. Berarti kalau kita mau nunjuk dekat itu tanpa menggunakan kata lam. Tapi menggunakan kata ka, wa dzaka. Kalau deket misalnya di layar, misalnya Bu Endah lagi ditanya sama orang rumah, di mana belajarnya? Di sini. Nah, berarti Bu Endah nggak boleh menggunakan kata zalika, menggunakan kata zada. Gitu. Berarti kalau lam, zalika, kayak kita nunjuk mana-mananya di situ, menunjuk jauh. Itu namanya lamnya lil bu'di. Sedangkan kafnya sebagai harfu khitabin. Harfu khitabin. Sebagai huruf untuk khitab itu astagfirullahaladzim. Huruf untuk menyeru. Huruf untuk menyeru. Nahwu khobaru dza marfu'un bid-dhammah. Oke, ini yang pertama. Kamu boleh bacanya dengan kalimat nahwu. Boleh juga yang kedua dengan apa? Dengan nasab. Apa? Kalau dia nasab, kalimat nahwa. Berarti tadi kita bilang gini. Misalnya, wa amal alifu fatakunu alamatan linnasbi fi asma'il khamsati nahwa. Boleh. Kita bilang nahwa, boleh. Kita bilang nahwu juga boleh. Kalau nahwu berarti dia khobar dari mubtada yang mahdzuf. Apa takdirnya? Wadzalika nahwu. Terus kalau misalkan kita baca nahwa, apa dia i'rabnya? I'rabnya sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Nah, kalau dia maf'ulun bihi berarti ada fi'il dan fa'il yang tersembunyi kan? Ya, betul. Apa takdirnya? Takdirnya kalimat a'ni. A'ni itu maksudku. Maksudku gitu. Jadi kalimat a'ni itu adalah maksudku. Maka di sini katakan fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammatin muqaddaratin 'alal ya'i mana'a min zuhuriha as-thiqalu wal fa'il
domirun, ini ada yang mahdhuf ya, domir mustatir wujuban taqdiruhu ana wa nahwa maf'ulun bihi mansubun bil fathati dhahirati wa yajriyani hadzal wajhan fi kulli lafzatin. Nah, di sini musannif kitab menekankan nih, wa yajri, dan kalau kamu dua metode ini atau dua bentuk ini fi kulli lafzatin nahwi akan serupa. Kamu boleh mengi'rab nahwa, kamu boleh mengi'rab nahwu. Kamu boleh membaca nahwa, kamu boleh membaca nahwu. Kalau nahwu berarti ada kalimat wadzalika yang tersembunyi, dan kalau kamu bilang nahwa berarti ada ani yang tersembunyi di situ. Nah, dikatakan di sini musannif kitab bilang, saya nggak mau capek lagi, kata beliau, fala nutilu bihi ma'a kulli lafzatin. Dan kami tidak akan memperpanjang kalam dengan i'rab tadi, i'rab rofa dan i'rab nasab tadi, ma'a kulli lafzatin, di setiap lafaz yang nanti akan dijumpai. Nah, ini tanbihnya musannif kitab di awal. Oke, sampai di sini kalimat, kalau ada pertanyaan nggak tentang kalimat nahwu ini? Jadi nanti nggak usah bingung dibacanya nahwu atau nahwa. Kalau kita baca kitab, dua-duanya benar. Kalau nahwi Ustadz? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Nggak ada takdir kalamnya di sini. Jadi karena nggak ada takdir kalamnya, jadi nggak bisa. Dan lagi-lagi mentakdirkan kalam itu tidak semua kalimat bisa ditakdirkan kalam. Ada beberapa kalimat-kalimat saja yang bisa ditakdirkan. Nah, di antaranya kalimat nahwi ini ditakdirkan dengan rofa dan nasab saja, nggak bisa dengan jar. Wallahu alam, kenapa nggak bisanya itu? Alasannya itu nggak bisanya belum tahu saya. Dikira bisa Ustadz jadi mudhofun ilaih. Terus takdir kalamnya yang mungkin belum pernah disebutkan oleh para ulama. Mungkin bisa, tapi nggak disebutkan oleh para ulama. Mungkin bisa. Tapi saya belum tahu. Ada takdir kalam. Yang disahkannya itu cuma 2 ya Ustaz. Yang disahkannya yang kalau bahasanya itu yang mutabadar. Mutabadar itu artinya yang populer. Mutabadar yang populer. Mutabadar sama goliban apa Ustaz bedanya? Apa? Mutabadar sama goliban apa bedanya? Mutabadar itu dia itu yang populer, sedangkan goliban itu yang aglabiyah itu yang umumnya. Kalau goliban itu bahasanya umumnya. Terus kalau mutabadar itu yang populer. Ya sama sih sebenarnya. Cuman kalau diartikan mungkin kalau saya lebih nyamannya goliban itu umum. Terus kalau mutabadar itu yang populer. Terus Ustaz yang ini yang diartikan wa yajri hadzanil wajhani fi kulli lafzatin nahwa fala nudhilu bihi ma kulli lafzatin, apa Ustaz maksudnya? Maksudnya adalah dua bentuk ini, bentuk rofa ataupun bentuk nasab, itu akan gini. Nah, gimana sih bahasanya ya? Jadi dua bentuk ini boleh kamu pakai setiap kamu menjumpai kalimat nahwu. Nahwu di sini artinya contoh ya. Nahwu di sini artinya contoh. Jadi kalau ada kalimat misal, nahwu sama aja. Nah, nahwu di sini artinya contoh. Nah, kalimat nahwu itu boleh di-i'rab nahwa, boleh di-i'rab nahwu. Nah, dua-duanya boleh. Maka dikatakan wa yajri hadzanil wajhani fi kulli lafzati nahwu. Jadi dua i'rab ini itu boleh kamu gunakan ketika kamu menjumpai kalimat nahwu. Fala nutila bihi, dan kita fala nutilu bihi, dan kita nggak akan panjang lebar lagi ma'a kulli lafzatin, di setiap lafaz kalau ada kalimat nahwunya.
Itu maksudnya. Hah? Berarti kalau nahwa itu masuk ke yang niabatan anil fathah ya? Niabatan fathah ya? Kok gitu? Nahwa niabatan anil fathah maksudnya gimana? Iya tadi Ustad. Yang mawadi al-fathah. Masuk gak Ustad? Kalau yang nahwa ini masuk ke maf'ul bih kan? Ya, betul. Oh, maksudnya dia menjadi mawadi al-fathah, terus dia itu di i'rabnya sebagai, ya, oh gitu, ya, betul, betul. Ya kan? Kalau Ya, betul. kalau disambungin dengan pembahasan yang tadi yang di Betul. bab. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan? Nah, berikutnya kita sudah tahu bahwasannya ada yang kita kenal dengan istilah namanya apa? Asmaul Khamsah. Ingat nggak syaratnya Asmaul Khamsah, Bu Endah? Syarat dari Asmaul Khamsah yang waktu itu satu pertemuan sendiri untuk bahas syarat dari Asmaul Khamsah. Ingat nggak? Satu, apa? Satu, Harus diidofakan. harus diidofakan. Yang kedua, Oh, itu. Ya, hmm? harus dijadikan mudhaf. Ya, terus itu yang pertama. Yang kedua, harus Oh, diidofakan. Terus, mudhof, di terus. sini itu tidak dalam bentuk tasghir, Betul. Yang ketiga, mufrad. betul. Yang keempat, Hmm, tidak diidofakan kepada ya mutakalim. barokallahu fiik. Betul. Itu harus diingat-ingat. Dan ini berlaku juga untuk ketika di sini. Berlaku juga ketika di sini nih. Ra'aitu abaka wa akhaka, sama syarat yang di atas yang tadi disebutin sama Bu Endah dipastikan juga untuk diterapkan di dalam masalah ini. Nah, makanya dikatakan di sini wa ra'aitu fi'lun wa fa'ilun abaka maf'ulun bihi ila akhirih sebagai niabah. Jadi di sini ada alifnya nih. Alifnya ini menjadi tanda kalau dia itu maf'ul atau mansub bahasanya. Nah, mansubun. Nah, kalau yang mansubnya dengan fathah itu hanya dimiliki oleh siapa? Hanya dimiliki oleh af'alul khamsah aja. Jadi ro'a itu abaka, ro'a itu akhoka, ro'a itu fama, ro'a itu zamalin, ila akhirih. Nah, itu ya. Terus di sini sudah di i'rab wa ma asbaha dzalika, ma di sini juga sudah pernah kita i'rab. Ma di sini artinya adalah isim mausul, bisa juga berarti sifat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sifat nakirah ismun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nakirah tammah namanya. Ismun mausul atau nakirah tammah bermakna syai'. Itu sudah pernah kita bahas juga ma di sini dan nggak akan kita ulang lagi, itu udah beberapa kali. Asbaha di sini fi'lun madin, fa'il domir mustatir jawazan takdiruhu huwa ya'udu ilama, dan jumlah dari kata asbaha di sini, asbaha dan fa'ilnya menjadi silatul mausul dari kata ma. Gitu. Terus zalika, zanya isim isyarah, lamnya lil bu'di untuk yang jauh, dan kafnya sebagai harfu khitobin. Harfu khitobin. Nah, ini adalah hal yang sudah kita pelajari. Dan alhamdulillah kita sudah menuntaskan tentang alif. Berikutnya adalah kasrah, dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Yuk, nanti insya Allah sebelum besok saya usahakan untuk ada ini dulu deh, ada latihannya dulu untuk memastikan pemahaman yang hari ini. Ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini? Coba.
terkait dengan dua hal ini. Berarti yang tadi Ustadz yang nahwa itu masuk ke mawadhi'al awal ya, isim mufrad ya. Ya, betul. Ya, ada lagi. Silahkan. Ustadz, Mm-mm. ini saya nanya ya. Tadi kan Mm-mm. waktu yang Mbak yang tadi yang baca, itu kan ada niabatan ya. Mm-mm. Itu niabatan itu dibaca niabatan tuh karena dia khobar kana ya Ustadz, atau gimana? Oke, dia Atau saya itu salah? Saya dia tadi kan gini ya betul. Ustadz. Saya gini Terus tadi, terus. awalnya ada dua di pikiran saya di harokat itu. Itu niabatun atau niabatan gitu ya. Kalau Ah, dia niabatan, berarti dia khobarnya. Tapi kalau dia niabatun, mana ya Ustadz? Coba coba kasih tunjukin. Saya tadi ngeliat di kitab saya. ini kan. Nah, di situ. Saya gini, Mm-mm. kenapa? Jadi saya tadi mikirnya, kenapa dia dibaca di niabatun ya gitu. Nah, dia kalau dia niabatan, eh, dia khobar. Tapi mana kanaknya? Saya gitu tadi mikirnya. Mm-mm. Terus eh nasbihi al alifu niabatun, saya ngiranya dia khobar Ustadz, khobar dari Mm-mm. si al alifu, maka saya mengharokatinya dengan niabatun gitu. Mm-mm. Yang benar yang mana atau saya salah semua? Niabatan dia. Niabatan Dia karena karena dia sebagai hal namanya. oh iya, karena kalau khobar karenanya juga nggak ada ya kan. Mm-mm. Hmm. Ya Ustadz, berarti saya yang lupa nih tentang hal. Nanti saya Hal ulang dia. deh. Syukran Oke. ya Ustadz. Ya, apaan? Oke. Kan kalau hal, kenapa saya irafal coba? Kalau kita hal itu kan dalam keadaan gitu kan. Nah, wa alamatu nasbihi alif, dalam keadaan sebagai pengganti dari fathah. Kan gitu pasti. Dia sebagai hal namanya. Oh iya ya, saya mengiranya Hmm. tadi dua itu berarti niabatun kalau dia jadinya al alifu, khobarnya si al alifu gitu. Iya. Ternyata dia hal ya. Baik Ustadz, nanti saya ulang deh, saya yang lupa kayaknya. Oke, baik, nggak apa-apa. Yuk, ada lagi pertanyaan yang lain sebelum ditutup. Ustadz, berarti kalau masalun, masalan gitu bisa Ustadz. Masalun, masalan. Kan tadi Misal Ustadz bilang dari. nahwa sama dengan masal kan. Misal. Sama. Di Arabnya sama. Sama berarti Sama. misalun Bisa mithlu, bisa mithla. misal. Oh, ke ini ya, ke mufradnya ya. Ya, bisa mithlu, bisa mithla. Kalau masalan udah pasti dia nggak, ya udah pasti dia fathah aja. Iya. Berarti nanti kalau di i'rab pakai takdir Ustadz. Pakai takdir. Heeh. Walaupun nanti dia mau dhamma atau fathah ya. Iya. Betul. Ya, Alhamdulillah, secara nggak sadar kita sudah melewati 100 halaman pertama. Alhamdulillah. Tinggal 400 halaman lagi. Biiznillah, insya Allah. Pelan-pelan. Ya, semoga bisa cepat lah. Oke, ya ada lagi pertanyaan yang lain sebelum ditutup. Sebelum saya tutup. Ustadz, berarti tadi saya mau ini deh, yang walam yatasil bi akhiri syai'un. Ya, Berarti di taukid khafifah sama sakilah kan. Terus mm-mm. berarti yang tadi Ustadz jelasin atau kasih contoh ke Bu Enda itu kan yang yaf alu yah luku ya, yahlaf Yukhlifa. yukhlifa sama yukhlifuna kan ya. Hmm, Kan berarti dia nun taukid yang mubasyarah yang yukhlifa ya. Yukhlifanna ya. Nah, yukhlifanna, betul. uh, tapi kalau yang yukhlifuna Betul.
berarti dia yang ghairu mubasyarah ya. Betul. Berarti kedua-duanya nggak masuk. Yang kedua-duanya dimaksudkan dalam walam yatasil bi akhiri syai'un ya Ustaz ya. Iya, betul. Oh, iya ya. Berarti dia walaupun nanti jadi fathah muqaddarah tetap tidak dimasukkan ke dalam fathah yang mawadi al fathah ya Ustaz ya. Kata muqaddarah betul, iya betul. Oh, berarti kalau fathah muqaddarah nanti masuk ke dalam apa Ustaz? Iya, selain dia gini gini. Taruh. Saya bingung di situ sih. Gini Kayak gini. Misalnya lan yukhlifunna, betul? Gitu kan contohnya. ya. Berarti kalau lan yukhlifuna berarti di situ yukhlifunnya itu sebagai fathah muqaddarah. Kenapa Iya, dia muqaddarah? Karena fa-nya itu apa namanya dia itu eh, pertama karena dia itu adalah sebagai af'alul khamsah. Itu dia. Tuh. Lan yukhlifuna berarti tanda pertamanya dia sebagai af'alul khamsah. Maka hasfun nun di situ dia alamat nasabnya. Hmm, harfun nun walaupun nanti tetap si nun taukidnya diadakan Ustaz ya. iya, hasfun nun tetap hasfun Eh, nun. yukhlifuna. Si wawunya ada Yukhlifuna. nggak? Nggak ada. Wawunya nggak ada. Oh iya, Yukhlifuna. yukhlifuna. Berarti dia sebagai fathah yang kalau kayak gitu berarti mubasyarah dong Ustaz jadinya. Nggak mubasyarah itu. Itu Wawunya tidak. dihilang Ustaz. Iya, tapi kan nggak mubasyarah itu. Nggak, itu nggak Nggak mubasyarah. mubasyarah. Nggak. Sudah Enggak, pernah. maksudnya berarti dia yang ghairu mubasyarah berarti tetap sifat muqaddar Ustaz. Nggak. Dia nun, hasfun nun. Kan dia kan af'alul khamsah. Harfun nun. Oh Iya. iya. Heeh. Berarti yang nanti si yang ghairu mubasyarah ini yang dimaksudkan nanti ke harfun nun ya. Hasfun Atau nun. yang atau harfi illah ya Ustaz ya. Nanti yang Betul. oh iya. Heeh. Oke. Ada lagi yang lain? Ya ada? Oke, kalau nggak ada, itu aja dari saya. Barakallahu li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan padahal saya menampun, kita tutup. Insya Allah kita ketemu di pekan depan. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Ya, saudara hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan qafatul majlis subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.